Salam rekan-rekan Amazing Spiritual. Bertemu lagi dengan saya Solah di program Sehat, Bahagia, Kaya Raya. Di video kali ini masih seputar belajar bersama Guruji Ivan Prapansa. Dan pada video ini akan dibahas sebuah teknik meditasi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai hal. Di antaranya yang pertama adalah Rogo Sukmo. Jadi bagi rekan-rekan yang tertarik berpetualang di dunia astral, teknik ini dapat digunakan. Yang kedua, teknik ini dapat digunakan untuk menarik benda-benda gaib. Kalau dulu rekan-rekan hanya mendengar katanya-katanya, dengan teknik ini rekan-rekan bisa membuktikan hal itu. Dan yang ketiga, ini adalah hal yang sangat menarik buat saya. Karena apa? Karena teknik ini merupakan sebuah shortcut atau sebuah jalan pintas, cara untuk mempercepat terjadinya materialisasi yang kita inginkan. Mengapa demikian? Kalau materialisasi pada umumnya, ketika kita menginginkan, kemudian kita merasakan, ini masih ada sebuah tahapan dan proses untuk ini dapat wujud. Tetapi dengan teknik ini, karena kita masuk ke dalam dan semakin dalam sehingga masuk ke dalam fisik, secara fisik yang bisa kita rasakan, otomatis untuk ini mewujud ke dalam dunia fisik, ini hanya tinggal satu tahap. Jadi kalau yang teknik biasa itu butuh beberapa tahap untuk menjadi fisik kemudian wujud, kalau ini hanya butuh satu tahap lagi untuk mewujud. Jadi itu yang saya sebut sebagai sebuah shortcut atau jalan pintas menuju tercapainya, terwujudnya materialisasi yang kita inginkan. Nah, bagaimana penjelasan lengkapnya? Silakan rekan-rekan tonton video ini sampai habis. Dan jangan di skip agar mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Kemudian, apabila rekan-rekan merasa bahwa channel ini bermanfaat, silakan rekan-rekan subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, dan silakan di-share ke teman-teman yang memang membutuhkan materi-materi atau topik-topik di video ini dan di channel ini. Tetapi apabila rekan-rekan merasa bahwa ini tidak ada manfaatnya, ya abaikan saja, karena hidup itu adalah pilihan. Oke, selamat menyaksikan video ini. Itu ngomong-ngomong yang relaksasi masuk alfa yang untuk tahap lebih cepat sudah dilatih itu sudah bisa. Jangan yang lebih cepat, yang lama aja belum bisa masuk, ada yang gitu jawabannya. Ditanya. Alfa itu turunnya itu sampai dalam sekali posisinya. Terus apa yang dinamakan materialisasi itu sebenarnya bukan hanya pembayangan. Terus yang dinamakan teorinya seolah-olah nyata itu sebenarnya bukan seolah-olah nyata. Itu sampai kita melihat nyata. Di sini. Kalau madat itu nyata. Bener, madat itu bener-bener uang ya, uang. Jadi kita jangan di posisi ngelihat posisi begini terus kita sebetulnya kita harus masuk lebih dalam lagi. Sehingga apa yang dinamakan seolah nyata itu benar-benar menyata, itu kan memadat tuh. Menjadi nyata. Jadi kita kerasa rasanya, baunya, sampai sebetulnya ini kita nyata kayak gini. Jadi apa yang kita materialisasikan itu harusnya masukin lebih dalam lagi posisi. Nah, posisi lebih dalam ini kita bisa masuk ke hal-hal yang lain seperti kayak Rogo Sukmo, kayak Om Surya Suka, pengambilan benda seperti itu. Itu harus masuk ke lebih fisik lagi. Jangan puas berhenti di posisi itu dengan kita masuk seolah-olah sudah masuk di posisi alfa itu tenang, kemudian kita bayangkan berkhayal. Sudah lepas, bukan itu, masuk lebih dalam.
ditunggu, sabar. Masuklah. Set, set, set. Diniatin untuk masuk, kita akan masuk ke dalam posisi ya kita nanti tahu lah di mana mentoknya. Udah sampai fisik karena itu kayak mentok fisik. Nah itu berarti kita sudah berada di tataran fisik. Tapi saya nggak bisa cepat-cepat masuk, lama saya. Minimal kita harus tahu fisiknya dulu ya sebenarnya ya. Gimana? Kalau udah mau masuk bentuk fisik kan kita harus detail kan tuh. Iya, sehingga Atau kalau nanti zaman dia- dulu orang itu kan dia masih butuh imajinasi. Dia mengambil benda kan harus mengambil tanah di situ. Untuk ininya bisa masuk ke sini. Oh gitu, Iya. boleh gitu juga. Ya boleh. Kayak orang mau melet orang, dia kadang-kadang ngambil celana dalam atau apa. Sebetulnya hanya untuk ini aja. Mancing. Untuk merupa. Kayak Buddha itu perlu Merupa. patung itu untuk merupa. Tapi sebetulnya kalau bisa ya tanpa itu semua bisa. Jadi Dewa intinya Dewa. masuk ke dalaman itu sampai mentok ke fisik. Jadi sebetulnya namanya visualisasi yang benar itu bukan kita membayangkan atau menimbulkan, tapi begitu niat kuat dipanteng ini kita membayang pertama kan dibayang-bayang, tapi itu jangan dilepas dulu terus sampai pada posisi terakhir itu nanti nimbul sendiri gitu loh. Bentuk sendiri. Gitu bentuk sendiri. Nah di situ berarti kita sudah mulai memasuki level fisik posisi itu. Kan ini ada berapa level? Kita harus masuk bukan. Jadi gini loh, untuk menjadi fisik ini kan ada beberapa level. Nah kadang-kadang kita baru level ke sini sehingga untuk menjadi fisik ini perlu sekian. Lebih dalam lagi. Nah kenapa kita nggak potong waktu dengan posisi ini, terusin aja sampai ke fisik sehingga untuk menjadi fisik itu udah langsung bersentuhan gitu. Harus sampai fisik, tataran fisik. Lu kan tahu ada namanya etrik, ada namanya sebagainya. Nah, itu. Kita jangan bermain di tataran ini. Dia masih membutuhkan waktu untuk sampai ke sini. Sampai apa? Ngerti Mental. maksud saya? Iya. Dia harus Langsung ke bawah. kalau bisa, tapi ini kalau bisa Iya. kita langsung terusin sampai posisi fisik atau materi ini atau fisik, sehingga untuk menjadi dia tidak memerlukan suatu proses yang sekian lama. Gitu loh. Saya nggak bilang itu gampang, tapi teorinya seperti itu. Lama tapi mas, ininya itu apa masuknya dalam lama karena madatnya itu saya terasa ini kayak ini lebih madat, sebelah sini juga padat mas ini. Jadi kalau kita begini, ini kan kepadatan tuh lain, beda rasanya. Bukan pembayangan, bukan kesesaran, ini beda. Nanti kita masuk lebih dalam lagi, beda lagi. Lebih dalam, beda lagi. Nah kita, kalau saya anjurkan masuk di level fisik. Nah level fisik itu ya langsung kita dengan bersentuhan dan fisik. Nggak kaget tapi munculnya itu nggak kaget, nggak seperti apa namanya meditasi itu gitu kan, itu ada gitu ya seperti ini, nggak kayak narik gitu kan, nekan. Kalau hanya kita visualisasi, kita perlu proses yang lama. Kayak mau masuk ke posisi pengambilan benda, kita harus bisa masuk ke fisik, ke level fisik posisi. Jangan di tataran di atas fisik, dia perlu proses. Ininya kita sudah sampai fisik, tapi tataran ininya belum sampai fisik, dia masih butuh ada gradasi yang panjang di situ. Masih butuh rentang waktu sekian. Matikan badan, mau fisik, masuk dalam, tembusin semua levelnya masuk. Yang saya tahu yang selama dilakukan baru pada posisi di atas fisik. Karena menurut teori ajarannya hanya kita membayangkan sesuatu, rasakan dan sudah lepaskan.
Tidak ada yang pernah mencoba untuk masukin ini. Ini kan ada sub-sub ini. Nih. Ya. Kalau paling gampang saya sebut 7 sub. Ini harus masuk. Dan tiap sub ini nggak gampang. Dia butuh energi untuk masuk ke dalam. Tapi saya dibangkitkan pakai kriya. Pakai kriya baru saya masuk. Gampang saya bilang. Kalau nggak pakai Tapi kriya, begitu kita sudah bisa masuk ke dalam tertentu, kita bisa bermain dengan unsur-unsur. Apa yang disebut memadatkan unsur-unsur, menggabungkan elemen-elemen, membentuk sesuatu. nggak hilang ini. Ya pada akhirnya nanti fisik. Karena kan kita sudah tahu juga posisi pengetahuan sekarang, posisi benda fisik ini kan sebetulnya bukan fisik, bukan benda padat, ini kan energi, energi yang berputar. Dan ini sebetulnya bukan hanya energi yang berputar secara padat. Di sini lebih banyak apa yang diikat oleh namanya ether atau ruang. Jadi bukan hanya sesuatu yang ini juga ada ruang atau ether itu. Jadi dari unsur-unsur ini kita bisa membentuk sesuatu sebenarnya. Tapi pada tingkatan kemampuan pengendalian otak kita sudah sampai taraf itu, dan kita sudah masuk pada tataran masukin fisik. Runnya tuh gitu saya Coba aja. Cobain lah. Iya, tapi itu Udah jangan ngomong papi dulu. Cobain dulu. Apa? Jadi wujudnya itu lebih cepat ya mas. Bisa besoknya mas langsung jadi. Pernah nggak lihat tataran ada namanya astral, ada namanya astrik dan sebagainya? Pernah ya? Alam semesta itu kan seperti itu. Berian aja tuh. Nah kalau manusia imajinasi ini kan Uang diberikan kode. lapisan mana yang dipakai? Ini kan masih jauh ke fisik. 2 juta. Nah ini diturunin. Nolnya tambah 1. Apa itu? Iya, pernah gitu. Kayak Roko Sukmo tapi turun ke bawah, gedek badannya gitu. Gedek gitu. Tapi saya sudah terlanjur membayangkan uangnya 2 juta. Jadi yang sudah latihannya intensif, coba untuk berlatih keterampilan. Iya, itu keterampilan. jangan kecil karena itu keterampilan, bukan semata-mata power. Untuk yang belum intensif. Karena sudah tanya sama saya apakah itu tergantung power, saya bilang itu berhubungan erat dengan keterampilan. Jam terbang. Iya, dia harus dicoba. Cobain terus. Ya kayak naik motor, itu butuh keterampilan kan? Ya, operasi butuh ya. latihan kan? Lagi ngoperasi kan gitu, duduk, rasanya mau ngoperasi kan gitu. Dan itu Kita harus masuk ke fisik posisinya. kalau nggak bisa, di sananya nggak gerak, tetap mendol di situnya. Operasi kurang, ya ulang lagi, ngeceprot itu kan. Kita mau nyobek badan fisik itu kita perlu masuk ke lapisan energi fisik. Nggak bisa di tataran di atas fisik. Bikin salurannya adik juga gitu. Kita mau ngambil barang itu kan bisa. Kita bisa di atas fisik. Kita harus masuk di posisi fisik. Suruh keluar, kok seru ya ambil barang. Aduh lupa nih di kantor. Meditasi ambil fisik ke rumah. Itu latihannya itu butuh keterampilan. Iya. Jadi energi itu harus dimasukkan dalam posisi fisik dan dipadatkan dan dibentuk. Tapi kalau misalnya itu terjadi, nanti kan kita berarti nggak ngambil punya siapa-siapa kan maksudnya? Itu tergantung. Nggak nolong kan kita? Jadi gini, teorinya gini. Energi pun kita bisa ciptakan. Apa yang namanya jin, apa yang kodam, kita bisa ciptakan. Oleh pikiran. Jadi kita bisa bentuk jin kita sendiri. Ngerti nggak? Kalau latihan kita sudah sampai pada tingkatan itu, dan kita keterampilan kita sudah pada tingkatan itu, energi itu kita bisa bentuk fisik menjadi sesuatu, dan kita bisa bentuk jin kita.
seolah-olah dalam konsep Islam si jin ini suruh ngambil sesuatu dan dia akan ngambil sesuatu untuk kita. Padahal mah energi-energi juga ya. Iya, kalau pemahamannya seperti itu. Kalau pemahamannya ada dajjal dari mana ya lain lagi. Apa ya? Ya silahkan. Semua tergantung pemahaman. Tapi teorinya hanya sederhana seperti itu. Prakteknya nggak gampang. Mas Ivan kalau cerita tuh kayaknya gampang, nggak langsung semangat gitu. Ayo. Apa? Emang semangat lah ceritanya itu. Iya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Dan nantikan video-video terbaru di channel ini. Dan apabila rekan-rekan ingin mendapatkan updatean video-video terbaru, silakan rekan-rekan subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih. Salam amazing spiritual.